Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi pada kali ini kelompok 4 akan membahas mengenai Myriapoda. Tetapi terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan nama dari teman kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Tridia sebagai moderator sekaligus pemateri pada kali ini. Yang kedua adalah Marcel Yanto, yang ketiga adalah Erni Pratiwi, yang keempat adalah Nurwil Dianti, dan terakhir adalah Nurul Faradila. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah penjelasan umum mengenai Myriapoda, yang kedua adalah struktur tubuhnya, yang ketiga adalah sistem pencernaannya, dan yang keempat adalah sistem reproduksinya, dan terakhir adalah klasifikasinya. Langsung saja, tak usah berlama-lama lagi, kita ke materi pertama. Pembahasan pertama yaitu adalah Myriapoda. Jadi dalam bahasa Yunani itu Myria itu artinya banyak, sedangkan podos itu artinya kaki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Myriapoda itu artinya hewan yang berkaki banyak. Salah satu contohnya yaitu adalah hewan kaki seribu, di mana hewan kaki seribu ini sering kita jumpai di daerah ataupun di lingkungan sekitaran kita. Karena perlu kita ketahui bahwa hewan kaki seribu ini dia itu habitatnya di tempat yang lembab, misalnya itu di bawah pepohonan atau di batu ataupun di bawah tumpukan kayu. Selanjutnya yaitu adalah mengenai ciri umum dari Myriapoda itu sendiri. Yang pertama, perlu kita ketahui tubuhnya itu dia terbagi menjadi banyak ruas, kurang lebih itu 200 segmen dengan kaki yang keluar dari setiap ruasnya. Yang kedua itu di bagian kepalanya terdapat satu pasang antena sebagai alat peraba dan sepasang mata tunggal. Yang ketiga itu kepalanya itu terlihat jelas, sedangkan dada dan abdomennya itu tidak ada. Dan keempat itu ukurannya itu dia bervariasi, mulai dari yang mikroskopik sampai dengan 30 cm. Yang terakhir itu adalah exoskeleton, terdiri dari zat kitin yang bisa mengalami ekdisis ataupun pergantian kulit, atau juga biasa disebut dengan perontokan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang struktur tubuh pada Myriapoda. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini adalah Myriapoda. Myriapoda adalah kelas dari anggota hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Myriapoda mempunyai bentuk tubuh yang langsing dan panjang dengan segmen-segmen yang serupa. Pada setiap segmennya ini terdapat sepasang atau dua pasang kaki untuk berjalan. Nah, tubuh Myriapoda ini hanya terdiri atas bagian kepala atau kaput, perut atau abdomen, dan dia ini tidak memiliki dada atau toraks. Dikatakan tidak memiliki dada atau toraks itu karena bagian kepala dan dadanya itu menyatu atau bagian cephalothorax serta abdomen, kecuali pada tungau. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki yang digunakan untuk berjalan, serta mulut yang dilengkapi dengan sepasang kelesera atau alat sengat untuk mengeluarkan racun, dan pedipalpus atau alat capit untuk memegang mangsanya. Di bagian kepala ini terdapat sepasang antena, sepasang mata yang terdiri atas ocelli, mulut yang dilengkapi dengan rahang bawah atau mandibula, dan sepasang rahang atas atau maksila. Myriapoda bernafas dengan sistem trakea dan spirakel, yaitu terdapat di lubang di permukaan tubuh yang digunakan itu untuk bernafas. Dan lubang-lubang ini terdapat pada setiap segmen tubuhnya. Lalu pada bagian kepala terdapat juga sepasang mata tunggal, sepasang alat peraba besar, dan sepasang alat peraba kecil yang berruas-ruas, di mana setiap ruas bagian belakang terdapat lagi kaki yang berpasangan. Contohnya itu pada keluing. Setiap ruas badan terdapat 2 pasang kaki, yang biasa kita kenal dengan kaki seribu. Sedangkan pada kelabang itu terdapat sepasang kaki. Nah, Myriapoda ini melakukan respirasinya menggunakan saluran trakea yang bermuara pada lubang-lubang kecil atau stigma yang letaknya itu berada pada dinding ruas-ruas tubuh. Nah, lubang tersebut ini
disebut dengan spirakel. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Pratiwi, NIM H041191047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada hewan Myriapoda. Baik, langsung saja kita masuk ke materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada hewan Myriapoda itu dia berupa saluran berbentuk tabung yang sederhana dengan 2 pasang kelenjar ludah. Nah, biasanya banyak kaki seribu sebelum dia memakan makanannya akan melembabkan makanannya terlebih dahulu dengan menggunakan liurnya. Jadi, alat pencernaan makanan pada hewan Myriapoda itu dia sudah sempurna, artinya dari mulut sampai anus sudah lengkap. Nah, pada kelas Chilopoda, dia makan dengan cara membunuh mangsa dengan taring bisa yang ia miliki. Artinya, hewan pada kelas Chilopoda itu dia punya taring yang berbisa atau beracun. Jadi saluran pencernaannya lengkap dan mempunyai kelenjar ludah. Nah, Chilopoda ini sendiri bersifat karnivora dengan gigi beracun pada segmen pertama. Sedangkan kelas Diplopoda dia bersifat herbivora atau pemakan sampah dan daun-daunan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kelas Chilopoda itu alat pencernaannya sudah sempurna. Artinya dari mulut sampai ekskresi sudah sempurna seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, kita ambil contoh biasanya pada lipan dia memakan kecoak, rayap, cacing tanah, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh biasanya pada lipan dia memakan kecoak, rayap, cacing tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada lipan yang besar, contohnya pada genus Colonpendra, dia memakan vertebrata kecil seperti serangga, bahkan burung dan reptilia pun dia akan memakannya. Nah, kebanyakan kaki seribu itu dia memakan tumbuhan mati, tetapi terkadang juga memakan tumbuhan hidup yang lembab. Beberapa spesies dia memiliki mulut khusus yang memungkinkan mereka untuk mengisap sari-sari tumbuhan. Jadi pada sistem pencernaan itu menempel alat ekskresi yang berupa saluran tubulus Malpighi. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Wildianti. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada hewan Myriapoda, di mana contohnya yaitu pada kelaban ataupun lipan dapat bereproduksi atau melakukan reproduksi secara seksual ataupun dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel sperma dan ovum di dalam tubuh induknya atau biasa disebut dengan pembuahan internal atau fertilisasi internal. Hewan Myriapoda juga ini ada yang ovipar atau bertelur dan ada juga ovovivipar atau bertelur melahirkan. Adapun cara hewan Myriapoda atau lipan ini bereproduksi yaitu dengan cara yang pertama, yaitu lipan jantan akan menaruh paket spermanya di tanah. Lalu lipan jantan ini akan membujuk lipan betina dengan cara menyentuhkan antenanya ke kaki belakang sang betina. Lalu setelah berhasil, sang betina akan mengambil paket sperma sang jantan dan membawanya ke alat reproduksinya. Setelah itu, maka akan terjadilah fertilisasi internal. Beberapa spesies lipan ini dapat mengeluarkan satu sel telur saja sekali bertelur. Namun, beberapa di antaranya ada juga yang bisa mengeluarkan puluhan telurnya. Pada lipan betina akan melindungi telur-telurnya yang baru dikeluarkan dengan cara menggulung tubuhnya melindungi telurnya. Beberapa spesies lipan bisa mengeluarkan partenogenesis, yaitu bisa menetas walaupun tidak melalui proses fertilisasi. Telur-telur ini akan menghasilkan lipan betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Faradila, NIM H041191044 akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi dari Myriapoda. Yang pertama ada kelas Diplopoda. Diplopoda memiliki bentuk tubuh yang silindris, panjang, dan bersegmen. Tubuhnya terdiri atas cefalotoraks yang pendek.
artinya antara bagian dada dan perutnya sudah bersatu serta memiliki perut yang panjang. Pada bagian ventral abdomennya, setiap segmen terdapat 2 pasang kaki, sedangkan pada larva hanya terdapat sepasang kaki di setiap segmen. 2 pasang spirakel terdapat di setiap segmen tubuhnya. Spirakel inilah yang akan ia gunakan untuk bernapas, beserta trakea. Pada kepala terdapat sepasang antena yang pendek, dan diplopoda ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Makanannya berupa tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan. Contohnya adalah kaki seribu, seperti yang bisa kita lihat pada slide berikut. Yang kedua, ada kelas Silopoda. Tubuhnya berbentuk pipi dorsoventral dan terdiri atas segmen-segmen. Di setiap segmen abdomen terdapat sepasang kaki di bagian lateral, kecuali segmen pertama di belakang kepala dan di 2 segmen terakhir. Kaki pada segmen pertama di belakang kepala termodifikasi menjadi cakar beracun yang disebut dengan maksilipid yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Pada kepala terdapat sepasang antena panjang yang terdiri atas 12 segmen. Chilopoda hidup di darat dan bernapas dengan trakea yang bercabang-cabang ke seluruh jaringan tubuhnya. Lubang trakea atau spirakel terdapat pada setiap segmen. Contoh dari kelas Silopoda seperti yang bisa kita lihat adalah lipan. Kemudian ada kelas Pauropoda dan kelas Simpila yang tergolong dalam Mikromyriapoda karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil. Yang pertama adalah kelas Pauropoda. Ukurannya dapat mencapai 2 mm. Ia hidup di tanah dan ditemukan di seluruh benua. Mirip dengan Diplopoda karena mereka memiliki struktur tubuh cephalothoraks, artinya antara bagian dada dan perutnya sudah bersatu serta memiliki perut yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah kelas Simpila. Secara morfologis, kelas Simpila ini mirip dengan lipan. Meskipun ukurannya lebih kecil dan dapat ditembus oleh cahaya, ia hidup di tanah atau di pohon dan memiliki 6 pasang kaki ketika masih muda, tetapi dapat memiliki 12 pasang kaki ketika ia dewasa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi Myriapoda itu sendiri. Mudah-mudahan dari materi tersebut dapat menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.